Nah, untuk menghandle mereka ini, anak-anak ini butuh teknik khusus lah gitu agar mereka mau memperhatikan kita. Jadi biar informasi yang kita dapat, yang kita berikan juga maksimal ke mereka gitu. Halo, nama saya Ibnu. Saya sebagai Senior Customer Product Knowledge di Jakarta Smart City. Kalau untuk di CPK ini sudah tahun kedua, tapi kalau untuk di JSC total sudah tahun keempat. Kalau di CPK kerjaan utama sih sosialisasi ya, baik itu ke sekolah yaitu JGTS atau juga ke wilayah-wilayah, ke kelurahan, ke kecamatan, wali kota. Terus kalau kerjaan-kerjaan lain ketika WFO itu kami menerima kunjungan, jadi dari berbagai macam instansi, baik sekolah, kampus, atau dari dinas-dinas lain, itu kita juga tim CPK yang menerima. Di JGTS di tahun 2022 dipercaya jadi PIC di JGTS. Jadi kerjaannya tuh ya untuk mengkoordinir gimana sih sosialisasinya itu nanti konsepnya mau gimana, terus jadwalnya ke sekolah mana aja, terus tujuannya apa, itu sih. Jadi kalau tim CPK itu ketika turun ke lapangan, yang pertama dilakuin pasti bersurat dulu nih ke instansi induknya, karena ini JGTS, ke sekolah. Jadi kami bersurat dulu ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta, bahwasannya ingin pemberitahuan kalau kami tuh butuh dukungan untuk surat, untuk yang lain sebagainya, untuk kami datang ke sekolah agar bisa sosialisasi. Nah kalau suratnya dari Dinas Pendidikan udah dapet, nah, lalu tim CPK itu biasanya ada dua teknik nih yang dilakuin. Yang pertama itu biasanya kami menghubungi Sudin Pelaksana di kecamatan masing-masing. Jadi nanti mereka yang akan melakukan koordinasi ke sekolah-sekolah. Jadi kita tinggal terima beres. Atau yang cara kedua, tim CPK-nya langsung yang akan datang ke sekolah, bawa surat dari Dinas Pendidikan, bahwa kita koordinasi dulu nih ke kepala sekolah, ke wakil kesiswaan, bahwa kita pengen ngadain acara untuk siswa-siswa di sekolah mereka. Iya, ini kami lagi OTW Pak, udah di jalan, paling ya sekitar 5 menit lagi sih. Kelas 11. Jadi JGTS ini tuh awalnya di tahun 2022 bulan Juli. Jadi saat penerimaan peserta didik baru, kami melihat ya kalau di Jakarta itu kan masih banyak juga orang-orang tua yang kurang fasih dalam bermain smartphone atau gadget. Jadi kami melihat anak-anak sekolah ini sebagai agent of change. Jadi perpanjangan tangan juga dari JSC ke para orang-orang tua mereka, kita jelaskan ke mereka ada apa aja sih di Jaki. Jadi mereka nanti akan menjelaskan, harapannya menjelaskan ke orang tua, ke saudara yang masih gaptek akan teknologi. Terus juga karena kami melihatnya di Jaki ini kan fiturnya juga ada beberapa fitur yang memang khusus disediakan untuk para siswa ya, khususnya di Jakarta, kayak wifi gratis, terus juga informasi KJP, informasi beasiswa, tes minat dan bakat, dan yang lain sebagainya. Jadi kami pengen ngasih tahu lah nih, bahwa oh ada loh aplikasi yang memang disediakan khusus buat kalian nih, para pelajar di Jakarta. Pas sosialisasi udah pasti produk dan layanan dari aplikasi Jaki ya, tapi selain itu juga selain kita fokus ke Jaki, fitur-fitur apa aja nih yang bisa mereka gunakan untuk yang fitur khusus mereka, kami juga menyampaikan beberapa program prioritas dari Bapak PJ Gubernur, terus juga program prioritas dari DKI Jakarta itu sendiri. Bahkan beberapa kali juga kami menggandeng berkolaborasi dengan pihak swasta kayak Grab dan yang lain sebagainya untuk kita mempersiapkan ke mereka nih bahwa apa aja sih yang harus disiapin ketika mereka lulus nanti dari SMA, misalnya mau lanjut kuliah itu harus bagaimana. Kami menggandeng pihak-pihak swasta juga. Kesannya sih pasti seru banget ya, sangat excited. Kenapa? Dengan kita bertemu anak-anak sekolah tuh energinya beda dengan misalnya sosialisasi ke wilayah yang isinya tuh bareng-bareng orang-orang yang dewasa, yang sudah lansia. Itu energi yang kalau saya pribadi rasakan itu sangat ceria, gembira gitu ya. Terus kita juga jadi bisa bangga lah gitu memperkenalkan, oh ini ada loh produk dari kami, dari Jakarta untuk anak-anak sekolah, untuk kalian-kalian. Jadi rasanya sih bangga, ceria, dan senang sih bisa terlibat dalam proyek ini.
Jadi tantangannya itu macam-macam ya. Pertama mulai dari kita saat kita koordinasi ke sekolah nih. Itu kadang kan jadwal dari sekolah itu padat ya. Ada yang lagi ujian, ada yang lagi kegiatan-kegiatan lain. Kadang tuh sulitnya ketika kita pengen nyocokin waktu nih. Kitanya bisa tanggal segini, sekolah bisanya tanggal lain. Terus tantangan lain mungkin untuk ngehandle ini ya Kak, siswa-siswa. Kadang kan kita soalnya kalau lagi sosialisasi itu minimal banget 100 peserta. Jadi kadang di aula, kadang di lapangan. Kalau di lapangan itu bisa total 300 siswa, 500 siswa. Nah, untuk menghandle mereka ini, anak-anak ini butuh teknik khusus lah gitu agar mereka mau memperhatikan kita. Jadi biar informasi yang kita dapat, yang kita berikan juga maksimal ke mereka gitu. Biasanya sih macam-macam ya, masing-masing anggota CPK tuh kadang beda-beda. Ada yang pertama tuh kayak ya sekedar pantun untuk mencairkan suasana, ada juga yang kita kan ada merchandise kayak. Ada beberapa yang memberikan merchandise tuh saat sesi tanya jawab di akhir, tapi ada juga untuk biar anak-anak memperhatikan kita berikan di awal, kita kayak kasih kuis dulu di awal, itu gimana untuk hadiah-hadiah pemanasnya dulu lah gitu, itu teknik kayak gitu sih. Kalau harapan untuk JGTS sih harapannya bisa mencakup lebih banyak lagi sekolah-sekolah yang ada di Jakarta. Kalau dari 2022 sampai sekarang ini kurang lebih kan sudah hampir 200 sekolah ya, tapi di Jakarta itu masih lebih banyak sekolah dari total 200 itu yang belum kami jangkau. Nah harapannya sih pengen banget kita ke sekolah-sekolah yang lebih banyak lagi, terus juga informasi yang kami bawa itu bisa lebih bermanfaat lagi untuk anak-anak sekolah, biar mereka juga bisa ngerasa diperhatikan gitu sama pemerintah DKI Jakarta. Terus kalau untuk warga Jakarta itu sendiri, pesan yang ingin saya sampaikan, ayo download aplikasi Jaki, karena di dalam aplikasi Jaki itu sudah banyak banget fitur yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan tinggal di Jakarta.